Kakak-kakak, salam jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Mika 5 ayat 1-4 dengan judul Belajar dari Nubuatan tentang lahirnya Mesias, Tuhan akan menyelamatkan. Mari kakak-kakak, kita mulai saja persiapan kita. Kita buka dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mohon bimbingan Tuhan kala kami akan mempersiapkan bahan ajar ini untuk anak-anak sekolah minggu. Bimbinglah kami ya Bapa. Amin. Untuk bahan Alkitab akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan yang akan kita bagikan kepada adik-adik. Kali ini kita akan membahas dari Mika pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 4 bagian A. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang akan menyelamatkan dari kisah nubuatan lahirnya Mesias. Dan apa yang kita baca ini adalah nubuatan tentang lahirnya Mesias. Dan sebentar lagi akan Natal, kita perlu untuk mengajak adik-adik mengenal nubuatan tentang Mesias yang akan datang itu, dan kita mau memperkuat adik-adik pengenalan mereka akan Tuhan yang menyelamatkan. Dan sangat menarik sekali apa yang Mika sampaikan dalam bacaan kita tadi, tapi pasti ada latarnya. Di awal pembahasan kita, saya mau mengajak kakak-kakak untuk mengenal siapa Nabi Mika ini. Yuk kita lihat tayangan berikut dari Bible Project. Saya penggal bagiannya dan supaya kita mengerti siapa Nabi Mika. Kitab Nabi Mika. Mika tinggal di sebuah kota kecil bernama Moresyet di kerajaan selatan Yehuda, kira-kira pada masa Nabi Yesaya. Kerajaan Israel telah lama terpecah menjadi bagian utara dan selatan, dan keduanya telah mengingkari perjanjian mereka dengan Allah Israel. Jadi Mika memberi peringatan bahwa Allah akan mendatangkan kerajaan Asyur yang kejam untuk merebut kerajaan utara dan menghancurkan kota Yerusalem. Ia juga memperingatkan bahwa setelah Asyur, kerajaan Babel akan datang membawa kehancuran yang lebih besar. Seperti semua nabi lainnya, Mika berbicara atas nama Allah untuk menyatakan kesalahan bangsa Israel. Atau seperti yang ia katakan di pasal 3, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Israel dosanya. Nah, kita sudah tergambar ya, siapa Nabi Mika dan apa yang menjadi latar situasi pada saat ia menuliskan apa yang menjadi bahasan firman Tuhan kita saat ini. Jadi kalau kita melihat di ayat yang pertama, ada kata tetapi. Nah, di sana pasti menggambarkan ada situasi sebelumnya. Dan situasi sebelumnya itu terlihat sekali bahwa Tuhan dalam firman-Nya menyatakan bahwa ada banyak sekali kesusahan-kesusahan orang-orang Israel pada saat itu. Tapi, ya, nah ini kan kontras sekali dari apa yang susah, tapi ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Dan disebutkan bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, rencana keselamatannya dengan menghadirkan Mesias di tempat di mana yang tidak diperhitungkan, yaitu Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Jadi, daerah Betlehem yang di Efrata karena ada Betlehem yang tempat lain. Jadi, ini adalah tempat yang nggak diperhitungkan. Atau tempat-tempat yang diperhitungkan itu seperti Yerusalem, ya, ada Samaria, itu tempat-tempat yang diperhitungkan. Tapi Bethlehem nggak termasuk di dalamnya. Tapi justru di sana Tuhan mau menghadirkan seorang Mesias yang mungkin tidak diperhitungkan, tapi benar-benar menjadi Mesias yang dinanti dan dinubuatkan itu. Dan kalau kita melihat bahwa sungguh sekali bahwa Mesias itu dijanjikan
Dan yang dijanjikan itu adalah pribadi yang sudah ada sejak dahulu. Jadi ini adalah sebuah janji yang menegaskan bahwa Mesias itu adalah Tuhan sendiri. Mesias yang sudah ada sejak zaman purbakala, artinya sejak zaman penciptaan sebelum penciptaan, sudah hadir Allah ini, dan Allah sendiri akan menjadi Mesias. Nah, kita melihat bahwa hadir Mesias itu di masa di mana orang-orang Israel juga mengalami situasi yang berat. Dan di teks ayat yang kedua disebutkan, ia akan membiarkan mereka. Jadi membiarkan adalah waktu yang cukup panjang, yang membuat bangsa Israel mungkin akan mengalami situasi-situasi berat, dan setelah itu baru Mesias akan hadir. Dan di kata-kata di ayat yang kedua disebutkan, sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Di Alkitab bahasa Indonesia masa kini, versi bahasa Indonesia masa kini diperjelas ya, wanita yang ditentukan untuk menjadi ibu penguasa itu, Mesias itu telah melahirkan. Jadi ini sesuatu yang ditunjukkan bahwa Mesias akan hadir sebagai seorang pribadi yang juga lewat proses persalinan. Dan kalau kita merujuk pada kelahiran Tuhan Yesus, maka ini yang dirujuk pada ayat yang kedua ini adalah Maria sendiri sebagai ibu kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Dan apa yang dilakukan oleh Mesias itu adalah ia akan mengembalakan. Kata mengembalakan dan mengembalakan dalam kekuatan Tuhan menunjukkan bahwa ia akan mengatur banyak hal. Dan ketika dia mengatur banyak hal itu, ia akan menghadirkan damai sejahtera. Berbeda dengan situasi yang saat itu sedang dialami oleh umat Israel, di mana mereka nggak punya gembala karena mereka kalah perang, rajanya juga nggak bisa memerintah dengan baik, maka hadirnya Mesias ini menjadi sesuatu yang diharapkan. Kakak-kakak, kehadiran Mesias akan memberikan tuntunan, dan tuntunan yang dikelola oleh kekuatan Tuhan akan menghasilkan damai sejahtera. Ada 3 hal yang kita pelajari dalam kisah ini, nubuatan lahirnya Mesias. Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah melupakan umatnya. Walaupun panjang penderitaan orang Israel, tapi tidak pernah meninggalkan melupakan umatnya. Waktu kedatangan Tuhan juga adalah sebuah kepastian, walaupun mungkin, kapan ya pemulihannya, panjang banget. Dan kalau kita merujuk pada pembuangan umat Israel ke Babel, itu 70-an tahun, panjang banget. Tapi ada kepastian kehadiran Mesias itu. Pemulihan itu terjadi. Dan kalau hadir Mesias terjadi, pemulihan itu terjadi, maka damai sejahtera akan nyata saat Mesias datang. Adik-adik perlu mengenal kisah ini supaya mereka juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang hadir itu adalah Mesias yang memulihkan. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi adik-adik, mungkin di tengah keluarga yang tidak ideal, mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit, kita mau meyakini Tuhan nggak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tuh ingat dan Tuhan menyatakan apa yang baik. Demikian yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, dan semoga kita bisa menyampaikan ini sesuai dengan konteks kita, dan yang terpenting Tuhan dikenal, nubuatan tentang Mesias itu juga kita bisa sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Ratna. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Mika 5 ayat 1-4. Belajar dan nubuatan tentang lahirnya Mesias, Tuhan akan menyelamatkan. Sekarang kita akan mendengarkan Kak Ratna yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak Ratna. Halo kakak-kakak,
Kita kembali bertemu di dalam mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan akan menyelamatkan. Tujuan pembelajaran untuk kelas batita dan juga balita ialah anak mengetahui kisah nubuat lahirnya Mesias. Anak mampu berkata, Tuhan akan datang. Kakak-kakak bisa mengawali bahan ajar kita dengan dua hal. Yang pertama, kakak-kakak bisa menanyakan kepada adik-adik, jika kalian diberi, kalian mau memilih hadiah yang besar atau hadiah yang kecil? Kalau kalian ditanya, maukah kalian tinggal di kerajaan yang besar, di rumah yang besar, yang mewah, di kota besar, atau kalian mau tinggal di rumah yang kecil, di desa yang kecil, di tempat yang terpencil? Kira-kira anak-anak sebagian besar akan menjawab, mereka ingin hadiah yang besar, ingin tinggal di kerajaan yang besar, yang mewah. Bagi mereka itu sangat mengasihkan. Tapi ternyata ada seorang raja yang sudah dinubuatkan lama sekali, dahulu kala. Sudah dinubuatkan beratus tahun yang lalu, sudah dinubuatkan akan lahir seorang juru selamat, seorang Mesias, seorang pemimpin, seorang raja yang besar yang akan lahir di kota, di desa yang kecil, yakni di Bethlehem. Siapa raja itu? Raja itu adalah Yesus Kristus. Atau kakak-kakak bisa mengawali dengan yang kedua adalah hari ini kita mau membicarakan seorang juru. Juru apa ya? Juru masakkah? Oh, atau juru mudi? Atau juru kunci? Bukan semuanya ya. Ternyata hari ini kita mau membicarakan tentang juru selamat. Nah, juru selamat itu artinya apa? Juru selamat adalah seorang yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa-dosa. Nah, ternyata pada zaman dulu kerajaan Israel terjadi kekacauan. Israel dijahati gitu ya oleh bangsa Asyur. Nah, bangsa Israel adalah kesayangan Tuhan. Lalu Tuhan memberi tahu kepada hambanya, yakni Nabi Mika, bahwa akan datang juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Dan tidak hanya bangsa Israel, bahwa akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Siapa itu? Ia adalah Yesus. Yesus pasti akan datang. Nubuat pasti akan tergenapi. Nubuat pasti akan terjadi. Yesus Kristus pasti akan datang. Dan benar, Yesus Kristus telah datang dan Dia adalah kado terindah dari Tuhan untuk kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, kakak-kakak bisa memilih, mau memilih yang tadi atau memilih dengan mengawali dengan juru selamat. Yang pasti dari Bethlehem Efrata. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Siapa itu? Dia adalah Yesus Kristus. Nubuat Mika adalah kehendak Allah dan pasti terjadi. Nabi Mika
adalah hamba Tuhan yang menyampaikan nubuat dari Tuhan, kehendak dari Tuhan. Jadi ada beberapa memang istilah tadi, Mesias, juru selamat, lalu nubuat. Nubuat itu artinya sesuatu yang dikehendaki Tuhan lalu disampaikan oleh hambanya kepada semua orang, dan itu pasti terjadi. Demikian bahan ajar kita bahwa anak tahu Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat, itu sudah dinubuatkan kelahirannya, kedatangannya. Lalu anak juga mampu untuk berkata, ya Tuhan pasti akan datang. Dan itu sudah tergenapi. Demikian kakak-kakak untuk pembelajaran Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Tiara. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Mika pasal 5 ayat 1-4, belajar dari nubuatan tentang lahirnya Mesias, Tuhan akan menyelamatkan. Kita mendengarkan Kak Tiara yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Mari Kak Tiara. Untuk kakak-kakak kelas kecil, bahan dengan tema Tuhan akan menyelamatkan, belajar dari nubuatan tentang lahirnya Mesias dengan bacaan dari Mika 5 ayat 1-4a. Kita akan membahasnya lebih jauh. Untuk tema pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya seperti yang dinubuatkan. Dan yang kedua, anak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan. Untuk materinya, kita lanjut. Untuk penyampaian ceritanya, kita dapat bermain peran terlebih dahulu. Kita mengajak anak-anak untuk menceritakan tentang pengalaman mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita berperan sebagai anak yang mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan. Contohnya, duh, kok aku sakit mulu ya? Gimana nih caranya sembuh? Gimana aku bisa merasakan pemulihan? Mungkin aku butuh pertolongan dari Tuhan. Gimana caranya ya? Atau kakak juga bisa mengajak anak-anak, ketika kamu dalam kesulitan, apa yang kamu butuhkan, gitu. Nah, dari situ kita bawa anak-anak untuk mengetahui, ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Baru kita masuk ke dalam bacaan firman Tuhan, dari Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4a. Kita bisa perkenalkan tentang Nabi Mika. Siapa sih itu Nabi Mika? Kita jelaskan tentang konsep Nabi yang disampaikan di dalam Alkitab. Dia adalah utusan Tuhan, dan Mika termasuk utusan Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami kesulitan, sama seperti kita. Kita bisa relevansikan dengan permainan peran atau pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada adik-adik. Baru setelah itu kita jelaskan tentang siapa itu Mika, apa tugasnya Mika, dan pada saat itu apa yang disampaikan oleh Mika. Nah, dari situ kita bisa menyampaikan, oh, Mika adalah nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan bahwa nantinya akan lahir, akan datang seorang penyelamat, seorang Mesias dari kota kecil, yaitu kota Bethlehem. Nah, baru dari sini kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang kota Bethlehem. Kita bisa ajak anak-anak
untuk mencari kota Bethlehem dengan permainan. Nanti kakak-kakak bisa menyediakan peta Israel di zaman Perjanjian Baru, di zaman Yesus. Kemudian kakak-kakak menandai kota Bethlehem dengan bintang. Bintang ini kan menjadi ciri khas tentang lahirnya Mesias di dalam cerita Perjanjian Baru. Nah, nanti kita ajak anak-anak untuk mencari yang mana ya kota yang dimaksudkan oleh Nabi Mika. Nanti anak-anak bisa mencari gitu ya. Oh, itu kotanya yang mana gitu ya. Nanti baru situ kita bisa melihat atau bisa menunjuk, bisa minta anak-anak untuk menunjuk kota yang dimaksudkan, yaitu kota Bethlehem. Bagi mereka yang bisa menemukannya, barulah kakak-kakak bisa memberikan reward gitu ya untuk adik-adiknya, biar adik-adik semangat juga untuk meresponinya. Barulah kita jelaskan dari Alkitabnya tentang kota Bethlehem, kota kecil di antara Yehuda. Dari situ kita tunjukkan, oh ternyata ini loh kota Bethlehem, tempat lahirnya Mesias. Baru kita ajak anak-anak untuk melihat gitu ya, kita ajak adik-adik untuk melihat siapa ya yang lahir di kota Bethlehem. Barulah nanti anak-anak bisa diajak untuk menjawab, oh Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Oh berarti yang dimaksudkan oleh Mika ternyata adalah Tuhan Yesus. Nah baru dari situ kita bisa melanjut ke pembahasan lebih jauh, kita bisa menjelaskan lebih jauh. Ternyata yang dimaksudkan oleh Mika di dalam nubuatannya yang diberikan Allah kepada Mika ditujukan bagi bangsa Israel, yang dimaksudkan Mesias adalah Yesus Kristus yang kita kenal di dalam cerita di Perjanjian Baru yang akan kita sambut di dalam perayaan Natal. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke bagian aktivitasnya. Untuk aktivitas yang bisa dilakukan, saya menyarankan bagi kakak-kakak untuk mengajak anak-anak meneruskan nubuatan tersebut, gitu ya, dengan membuat kartu nubuatan. Biasanya kan kalau Natalan berbagi kartu ucapan. Nah, kali ini menjelang Natal kita mau berbagi nubuatan gitu ya, berbagi kartu nubuatan. Nah, di situ kakak-kakak bisa menyiapkan kartu sama seperti yang ada di gambar. Di kartu tersebut nanti kakak-kakak bisa berikan tanda bintang gitu ya sebagai bentuk atau wujud bahwa ada Mesias lahir di sana, bisa bintang, bisa mahkota, bisa palungan, dan lain sebagainya. Baru dari situ kakak-kakak ajak anak-anak untuk menuliskan, ajak adik-adik untuk menuliskan tentang nubuatan yang ada di dalam Alkitab, secara khusus di dalam Mika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4a. Nanti dipilih aja bagian mana. Atau kakak-kakak juga bisa menuliskan dengan tulisan, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah penyelamat yang dijanjikan. Itu sebagai bentuk nubuatan yang mau diteruskan oleh anak-anak kepada orang-orang di sekitarnya. Baru dari kartu tersebut, setelah mereka menuliskan dan mereka menghias, barulah nanti ajak anak-anak untuk memberikan kepada orang yang mereka kasihi. Entah ke orang tuanya, ke temannya, atau kepada saudara-saudaranya. Itu diberikan terserah oleh anak-anak gitu ya. Itu sebagai aktivitas dengan tujuan agar anak-anak juga bisa meneruskan, bukan hanya percaya dan tahu, tetapi juga bisa meneruskan berita tersebut. Demikian kakak untuk persiapan kelas kecil mengenai Tuhan akan menyelamatkan, belajar dari nubuatan tentang lahirnya Mesias. Semoga dapat membantu kakak-kakak. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tiara yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikan adalah Kak Mel Benainupu. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mempersiapkan bahan ajar dari kitab Mika pasal 5 ayat 1-4, belajar dan nubuatan tentang lahirnya Mesias, Tuhan akan menyelamatkan. Yuk kita dengarkan Kak Melbourne Nainupu yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Halo kakak-kakak pengajar dimanapun teman-teman semua berada. Kali ini kembali bersama saya Melbourne dalam persiapan mengajar sekolah minggu untuk kelas besar. Di sini kita akan belajar dari nubuatan tentang lahirnya Mesias. Kemudian tema yang diambil pada minggu ini adalah Tuhan akan menyelamatkan. Tentu saja dalam persiapan mengajar sekolah minggu maupun saat mengajar ada tujuan pembelajaran yang perlu kita capai. Dan di sini kita akan melihat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya seperti yang dinubuatkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan. Setelah kita mengetahui tema dan juga tujuan pembelajaran, kita masuk kepada tahap pengajaran. Di aktivitas pembuka sebelumnya pengajar mempersiapkan 2 buah kado. Nah, 2 buah kado ini satu berukuran besar sedangkan yang satunya lagi berukuran kecil. 2 buah kado ini yang ukuran besar diisi dengan kerupuk atau barang lainnya yang murah, sedangkan di kado yang berukuran kecil diisi coklat yang bermerek atau barang lainnya yang memiliki harga lebih tinggi dari ukuran besar. Kemudian saat pengajar dapat memberikan penawaran kepada adik-adik untuk memilih kado yang besar atau kado yang kecil. Secara garis besar, tentu saja banyak adik-adik akan memilih kado yang besar dengan ambisi bahwa hadiahnya besar, banyak dan lain sebagainya. Namun di sini pengajar mengarahkan adik-adik dengan memberikan penjelasan bahwa yang kecil tidak selamanya tidak berarti, tetapi justru yang kecil ini bisa lebih berharga daripada yang besar. Kemudian sebelum kita masuk dalam penceritaan Alkitab, kita mengajak anak-anak untuk membaca ayatnya secara bersamaan, yaitu Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Setelah membaca bacaan itu, guru mulai menyampaikan sebuah cerita tentang tikus dan juga buaya yang sombong. Nah, di sini ada buaya yang merasa paling besar, paling kuat, paling berkuasa di daerahnya, sedangkan tikus ini kecil dan lemah. Suatu ketika buaya ini sedang tidur dan tidak sengaja si tikus ini menabrak mocongnya buaya. Kemudian buaya ini marah, tikus, apakah kau tidak melihat aku sedang tidur?" Tetapi si tikus karena ketakutan dia meminta maaf. "Oh maaf, aku tidak melihatmu. Apa yang bisa aku perbuat agar permintaan maafku diterima?" Tetapi buaya yang sombong ini berkata bahwa, "Aku tidak membutuhkan bantuan darimu. Kamu kecil, bahkan menelan kamu pun aku bisa." Tetapi si tikus yang kecil ini kemudian dengan penuh kerendahan hati dia pergi. Ketika dalam perjalanannya pergi, ada teriakan minta tolong. Kemudian si tikus ini bergegas lari ke tepian sungai. Ternyata sang buaya besar ini dia terjerat oleh jala para pemburu. Dan disitulah si tikus menolong buaya dengan menggerogoti jala-jala itu agar buayanya bisa terlepas. Disitulah buaya berterima kasih kepada si tikus. Nah, adik-adik bisa disampaikan dengan secara singkat kisah tentang buaya yang sombong dan tikus yang kecil. Di sini ada 2 hal yang dipelajari, yaitu yang pertama, Tuhan memilih Mika, nabi yang kecil yang tidak terkenal
untuk menubuatkan tentang Mesias. Kemudian yang kedua, Tuhan juga memilih kota Bethlehem sebagai kota lahirnya Sang Mesias itu sendiri. Jadi ditekankan kepada adik-adik bahwa yang kecil itu tidak selamanya tidak berarti. Justru Tuhan dapat memakai dengan cara apapun untuk tujuan yang besar. Meskipun adik-adik itu kecil atau kita sebagai pengajar pun merasa diri rendah pun, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar. Hal-hal seperti ini yang perlu kita tekankan kepada adik-adik. Nah, setelah bercerita tentang firman Tuhan, kemudian ditekankan hal-hal penting yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita telah sampai kepada aktivitas penutup. Nah, di aktivitas penutup ini ada aktivitas yang dinamakan sebagai kunci sandi. Nah, di sini ada saya siapkan bahannya sebagai contoh, bisa digambarkan lagi atau bisa juga divariasikan dengan teka-teki silang. Nah, di sini ada judulnya yaitu Misteri Bintang Bethlehem, kemudian ada teks inskripnya, kemudian ada petunjuk dan langkah-langkah, kemudian ada yang paling terakhir untuk penjelasan dengan huruf-hurufnya. Nah, di sini huruf-hurufnya akan diganti untuk membentuk satu kalimat yang berada pada teks Alkitab pada bacaan kita. Oke, sampai di sini selamat mempersiapkan untuk mengajar sekolah minggu. Terima kasih. Terima kasih Kak Melbourne yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar, dan kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan juga metode pengajaran di setiap kelas. Kakak-kakak dapat menyaksikan program aktivitas persiapan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga dapat menyaksikan kidung sekolah minggu. Kakak-kakak bisa menyimak lagu-lagu sekolah minggu yang kakak-kakak bisa gunakan, kakak-kakak bisa pakai di kelas-kelas di mana kakak mengajar. Kita akan mengakhiri episode kali ini, kita akan mengakhirinya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah anak-anakmu yang masih perlu untuk memproses setiap usulan metode pengajaran dari setiap kakak-kakak para narasumber, dan kakak-kakak akan mematangkannya bersama-sama dengan teman-teman satu tim. Tuhan berkati proses persiapan anak-anakmu dimanapun berada, sehingga dengan demikian boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang dengan tema-tema persiapan pengajaran untuk anak-anak sekolah minggu. Sampai jumpa.